Pak Agus, kabarnya ini pariwisata di Labuan Bajo akan dibuka kembali begitu ya. Bagaimana persiapan pariwisata di sana hingga saat ini, Pak Agus? Ya baik, terkait dengan destinasi baik di dalam Taman Nasional Komodo maupun di luar Taman Nasional Komodo, ya kita berencana untuk membukanya kembali aktivitas kepariwisataan ini mulai tanggal 1 Juli 1 Juli 2020. ya? Oke. Ya, kita sekarang sementara melakukan penyiapan fasilitas kesehatan di destinasi seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu. Setelah itu nanti kami akan melakukan simulasi. Oke. Karena kami akan menerapkan apa yang disebut dengan carrying capacity, daya dukung dan daya tampung sebuah destinasi. Oke. Memang persoalan yang kami hadapi, kalau seandainya Taman Nasional Komodo, ya itu memang rencananya akan dibuka tetapi untuk lokal Manggarai Barat dulu. Sedangkan di luar Taman Nasional Komodo, kita membukanya untuk wisatawan Nusantara. Ya. Oke. Nanti proses pembukaan ini akan dilakukan secara bertahap. Ya. Dalam waktu dekat kami akan melakukan simulasi. Ya, simulasi terkait dengan persiapan destinasi terkait dengan pembukanya pada tanggal 1 Juli 2020. Oke. Di sisi lain kami sudah melakukan rapid test seluruh petugas ya, lapangan kami. Hasilnya adalah semua negatif. Ya, ini sebenarnya mau meyakini dunia bahwa pemerintah daerah, ya, khususnya bidang pariwisata, sudah siap untuk menerima wisatawan baik lokal, Nusantara maupun mancanegara. Sudah siap dan serius begitu ya, Pak Agus ya? Ya, kami juga sudah menyiapkan surat keputusan Bupati Manggarai Barat terkait dengan tatanan baru bidang pariwisata. Oke. Jadi protokol-protokol kesehatan pariwisata ini akan diterapkan di seluruh sektor aktivitas pariwisata di Manggarai Barat. Apa saja Pak Kadis protokolnya? Ya, contohnya mulai dengan aktivitas kedatangan, dia melakukan aktivitas di destinasi maupun di hotel-hotel, restoran, sampai dia pulang itu diatur semua, Pak. Oke. Ya. Semuanya dipastikan mengikuti protokol kesehatan begitu ya? Ya, kami ambil contoh kapal-kapal wisata, kita hanya, kalau kapasitas normalnya adalah 10, maka yang sekarang dengan protokol kesehatan kita hanya kapasitasnya 70% dari kapasitas normal. Oke. Sedangkan untuk destinasi itu yang di luar Taman Nasional Komodo, itu kapasitas 50% dari kapasitas normal. Oke. Ya. Oke, Pak Agus, di tengah pandemi ini kan beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo, katakanlah hampir semua begitu, ini sempat vakum begitu ya. Nah, kondisi lokasi-lokasi atau destinasi wisata di Labuan Bajo ini sampai dengan saat ini bagaimana? Apakah semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja kah? Karena kabarnya ada salah satu lokasi wisata di sana yaitu Gua Rangko begitu ya, rusak. Ya. Baik, pertama mungkin saya ingin menyampaikan ya ke pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kabupaten dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat ya telah melakukan survei bersama Sustu dan Poltekpar El Bajo. Kami melakukan survei dampak daripada pandemi COVID-19 terhadap pariwisata Manggarai Barat. Dari hasil survei itu menunjukkan bahwa ya ternyata sangat terdampak bagi pelaku-pelaku usaha pariwisata, ya, dan itu mengalami kerugian sangat besar. Dan dari hasil survei itu menunjukkan bahwa apabila aktivitas kepariwisataan ini tidak dibuka dalam 3 bulan ke depan, maka hampir pasti seluruh pelaku-pelaku usaha ini akan mengalami kolaps. Ada satu catatan kritis di situ dari hasil survei itu, bahwa ternyata seluruh pelaku-pelaku usaha di Manggarai Barat ini belum menerapkan apa yang disebut dengan manajemen krisis. Ya. Terkait dengan destinasi, baik yang ada di dalam maupun di luar Taman Nasional Komodo,
pada prinsipnya sudah siap. Ada satu destinasi seperti yang disampaikan tadi Gua Rangko, ya ada indikasi, ya ada oknum yang melakukan pengrusakan. Tetapi kami sudah membuat laporan kepolisian, dan polisi sementara melakukan penyelidikan terkait dengan hal itu. Pak Agus, tadi dikatakan para pelaku wisata ini mengalami dampak yang cukup serius begitu ya, karena pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi kami juga mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT, dikatakan bahwa ini termasuk di Manggarai Barat, pelaku-pelaku wisatanya ini akan mendapatkan bantuan sosial Balosa begitu ya, dari pemerintah pusat. Kemudian ada skema-skema lain yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat begitu Pak Agus, untuk membangkitkan kembali gairah pariwisata di sana, Pak Agus. Ya, pertama bahwa pekerja ya di sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat itu berjumlah 4.412 orang. Ini hasil pendataan kita di 2019. Dari 4.429 ini, berdasarkan hasil survei kita, ya itu hampir sebagian besar terdampak. Banyak yang dirumahkan dan sekitar 100 lebih itu di PHK. Dari hasil survei ini juga para pelaku dan pekerja pariwisata ini sangat mengharapkan bantuan dalam jangka pendek, dalam bentuk bantuan sembako dan bantuan umumtai. Karena hampir sebagian besar pekerja ini itu beralih pekerjaan ke sektor pertanian dan ojek. Nah ini, sekarang upaya pemerintah daerah, ya kami memang berbasis kajian ini, sehingga kebijakan pemerintah daerah terkait dengan ini, ya kita sudah melakukan pendataan terhadap pekerja yang terdampak, juga pelaku. Ya diharapkan ya verifikasi oleh Dinas Sosial terhadap data-data yang sudah masuk segera, sehingga dalam jangka pendek itu bisa terbantu melalui bantuan sosial, baik sembako maupun uang tunai. Terkait dengan kebijakan pembangunan pariwisata, kami sekarang salah satunya melakukan training. Ya, kami sementara mempromosikan dan menargetkan 30.000 wisatawan untuk masuk di Manggarai Barat, mengunjungi Manggarai Barat dari bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020. Kemudian sejauh ini sudah dibangun koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu ya Pak Agus ya? Ya, kami merasa berterima kasih banyak ya dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores ya. Kami mulai 1 Juli sudah akan menerapkan booking online terpadu ya, antara Balai Taman Nasional Komodo dan pemerintah daerah. Jadi setiap wisatawan yang akan datang ke Labuan Bajo itu akan melakukan booking online. Ya. Ini sudah disosialisasikan juga begitu Pak Agus tentang booking online ini? Kami hari ini akan melaksanakan rapat finalisasi. Setelah itu kami akan melakukan konsolidasi dengan seluruh asosiasi untuk menyampaikan konsep booking online ini. Karena nanti kan kita menerapkan carrying capacity, Pak. Ya, daya dukung dan tampung itu nanti strategi itu bisa dilaksanakan apabila dilaksanakan booking online. Dan nanti tentunya tetap ada pengawasan dari pemerintah begitu untuk memastikan bahwa carrying capacity ini berjalan begitu Pak Agus ya. Ya, kami sementara dalam konsep membentuk tim gugus khusus untuk pariwisata. Dan kami sudah sepakat setelah kami melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan seluruh asosiasi secara maraton kurang lebih 1 minggu, ya kita menyepakati bahwa ya kapal-kapal wisata yang akan menuju ke destinasi di pulau-pulau wisata maupun wisata bahari itu hanya 1 pintu. Kenapa 1 pintu? Dalam rangka pengawasan, dan itu permintaan dari Pak Kapolres. Ya, kami juga terima kasih kepada Bapak Kapolres Manggarai Barat karena beliau sangat respon terhadap konsep-konsep kita ketika kita melakukan
rapat virtualisasi dengan seluruh asosiasi selama kurang lebih 1 minggu beliau ikut terus.